Berjumpa lagi pemirsa, nanti akan duduk ke sini mengajak kita bincang-bincang santai Mbak Widya, Pak Benny. Minggu kemarin kita bicara tentang bagaimana seorang karakter pemimpin itu di karakter yang dibutuhkan. Hari ini kita kedatangan tamu sudah nggak lama tokoh senior lah, lama nggak jumpa dengan Mbak Widya ini. Komentator Mbak Widya tentang bagaimana pemilu. Pemirsa, kalau kita bicara pemilu di semua nanti tanggal 27 November ini adalah serentak, kita bicara pemilu pilkada gubernur, bupati, wali kota. Kita sebenarnya di Magetan, kota kecil yang di Magetan ini, pemilu di Magetan ini bagaimana bisa berjalan dengan baik. Harapan kita kan gitu semuanya. Pemilu ini adalah bagaimana mendapatkan seorang pemimpin yang baik, mendorong seorang pemimpin dan menjalankan masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat. Itu Pak Benny. Pemilu ini identik dengan bagaimana seorang calon ini pasti bagaimana aku biar menang, bagaimana saya itu biar mendapatkan kekuasaan, bagaimana pasti kan itu. Ini kan pasti mempunyai cara tersendiri-sendiri. Kalau menurut Mbak Widya, Pak Benny, Mas Bos, ada asumsi-asumsi, ada praduga-praduga ketika ada orang pemilu ini kelihatannya dia menang curang, dia menang menghalalkan ini, menghalalkan ini. Ya, mungkin yang kita bahas di sini adalah bagaimana calon ini meraih kekuasaan kalau ini ya, kekuasaan ini lungguh di kabupaten ini dengan cara bagaimana menurut pandangan dengan kita ke Mbak Widya. Mbak Widya ya, kita kemarin kan sudah dengan Mbak Widya. Menurut pandangan Mbak Widya, Magetan pemilu yang di Magetan akan berjalan bagaimana? Karena jujur dan adil. Terus ada yang berasumsi bahwa pemilu nanti akan begini dan begini. Menurut Mbak Widya bagaimana? Ini santai aja nih. Oh iya, santai, kita sambil ini kita bincang-bincang aja. Iya. Santai saja. Jadi ini luar biasa, maksud saya pertama luar biasa karena masih ada orang-orang yang peduli, gitu ya, peduli tentang ini berjalan dengan semestinya atau tidak sih. Iya. Itu ada yang masih peduli, gitu ya. Dan sebenarnya kalau saya jujur ya Mas, saya berharap tuh bukan kita yang bicara itu sebenarnya kalau jujur ya. Tapi saya berharap itu ada anak-anak muda yang kita masih muda loh. Yang kemudian kadang begini. Iya. Kaum tua itu merasa dirinya senior. Iya. Ya, merasa dirinya yang memang hidupnya lebih lama. Tetapi kalau jam terbang itu kan nggak bisa ditentukan dengan hidup lebih lama. Iya. Kadang kita tuh bicara tentang kecurangan itu kadang jujur bingung Mas Budi. Curang ini misalnya gini, curang ini maksudnya curang dari segi apa nih? Gitu. Yeah. Misalnya curang terus mencari pemimpin yang satu ini ingin memberikan sesuatu yang lebih kepada masyarakat gitu ya. Jelalah pas kayak ini ya pas zaman kampanye kau bukan pas zaman biasa atau yang biasa gitu kan, itu biasa ya kan. Itu juga masuk curang. Dan tapi kemudian itu dilihat sebagai oh ini upaya saya untuk lebih ya, dia bla 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 gitu ya, yang satu. Terus yang kedua sebenarnya kalau ini kita bicara Magetan kali ini boleh jujur. Jujur itu sebenarnya apa ya? Ya saat ini yang terjadi ya, di Magetan ini dengan pemilihan pemilu kada ini kok yo ketoknya iya jauh dari sesuatu yang diharapkan. Tetapi saya melihat, saya tidak tapi tidak mendiskusikan satu paslon dengan paslon yang lain gitu ya. Tetapi saya melihat ada upaya untuk kemudian membangkitkan demokrasi yang bersih gitu. Yeah. Saya tidak percaya demokrasi itu bersih karena demokrasi itu tuh dibangun di atas kekotoran bukan. Kalau tidak ada kekotoran nggak ada yang namanya demokrasi itu. Yeah. Kalau tidak ada kecurangan, tidak ada yang korupsi, tidak ada segala macam, tidak ada yang namanya demokrasi kan. Yeah. Nah, ada yang berusaha untuk membangun demokrasi ini secara baik, tetapi ya kembali lagi masyarakat kita ini terkadang kan Mas, misalnya nyobrol saya ini, kita duduk, kita ini belum terbiasa kalau duduk bayar DWDW, kalau duduk
kita itu terus kemudian pulang itu dengan ilmu bukan dengan berkat, itu belum biasa gitu ya. Dan itu memang dalam budaya Jawa syukur pupuk itu kan ya, kemudian masih melekat. Nah itu kadang diartikan berbeda. Kadang kita berkumpul orang yang sama nih, nah gitu kan. Padahal mungkin ilmu di sini. Ini termasuk kecurangan atau enggak kalau yang enggak ada samunya dan sebagainya? Masuk nominasi mana ini kalau yang ini? Masuk juga harus ya. Curang juga masuk. Kan nggak boleh kalau kita undang-undangnya gitu. Iya. Tapi kalau itu kemudian atas nama sedekah dan sedekah, nah ribut. Tipis lah. Nggak boleh curang. Jadi saya tidak memberi ini atas, tapi saya sedekah dan sedekah karena saya ada rezeki lebih ya. Karena budaya itu tadi mungkin budaya. Ini nggak sedekahnya kalau kamu mau dibeli. Yang pertama, sedekah kok mendekati itu. Nah, yang kedua, sedekah kok ngomongkan nilai. Sedekah yang ikhlas. sedekah ikhlas. Jadi ada dari Mbak Mukmin tadi, ada satu kata yang sangat luar biasa, membangkitkan demokrasi yang bersih di mata. Kalau kita ngomong membangkitkan demokrasi yang bersih, berarti kan money politik semua apapun yang tidak ada. Kan tidak ada. Ada idealnya itu begitu. Itu ya. Tetapi di dunia ini kan nggak ada yang ideal. Tapi kan ngomong Mbak itu yang Kalau ngomong ideal kita dibikin wajar sih. Magetan ini kan Ideal ini kan surga. iya. Demokrasi yang bersih. Magetan itu apa sebenarnya? Apa sih yang tidak? Membangkitkan demokrasi yang bersih berarti kan mendapatkan pemimpin yang bersih juga, nanti lihat itu lagi. Tapi saya tidak percaya kalau ada pemimpin yang bersih. Salah kalau kita memilih pemimpin yang bersih. Kenapa salah? Ya. Salah ya. Karena kalau dia pemimpin yang bersih, artinya dia tidak melakukan apapun dalam proses kepemimpinan. Dalam konteks apa ini? Bersih dalam konteks dalam arti gini. Kalau kita memilih pemimpin yang bersih, gitu kan? Bersih dari apa? Gitu kan? Bersih dari apa? Karena setiap orang melakukan sesuatu pasti ada kesalahan. Yang bedanya adalah saat kemudian dia melakukan kesalahan itu dia tahu ya ini salah dan tidak mengulanginya lagi. Jadi kan dia tidak bersih. Misalnya nih seorang pemimpin lu korupsi gini begitu diindikasikan dia korupsi kemudian diselidiki ini segala macam ternyata tidak terbukti, tetapi dalam hati kecil dia tahu bahwa ini sebenarnya salah, saya tidak melakukannya lagi dan tidak mau melakukannya lagi. Harusnya bisa juga dia disebut sebagai pemimpin. Tapi kalau kemudian dia tahu dia salah, melakukannya terus-menerus karena dia beranggapan kesalahan yang dia lakukan itu menghidupi banyak orang yang lain. Nah itu terkadang harus kita pikir yang bikin ini siapa? Kan gitu. Nah, jadi pemimpin itu bukan yang bersih. Iya, Pak Beni, ini Mbak Widya sudah buka. Tidak Pak Beni sama Mbak Ruki. Ketika pemilu nanti, sama pertanyaan dengan Mbak Beni. Menurut Mbak Beni bagaimana? Kelihatannya kan sampai lebih ke indikator kecurangan. Betul. Dalam sebuah pilihan itu banyak indikator. Pasti ada indikator kecurangan, indikasi ya. Jadi satu contoh sebuah pemberian ya, yang mengajak dan menyuruh supaya memilih seseorang itu aja sudah bentuk kecurangan. Idealnya kan enggak. Kalau kita tarik ke undang-undang enggak boleh begitu. Tapi itu menjadi perdebatan yang mungkin tidak akan pernah selesai karena hubungannya juga dengan tradisi, dengan apa ya? Oh saya sudah tahu tradisi, apalagi tradisi dikaitkan dengan religi. Sama bilang sedekah berarti dikaitkan dengan hubungannya sama pertemuan. Tapi jangan lupa negara sebenarnya sudah mengatur itu. Itu money politik itu kan tidak boleh, tapi negara juga belum mampu menanggulangi itu. Indikatornya banyak. Bukan masyarakat aja, penyelenggara juga bisa. Satu contoh, bentuk-bentuk kecurangan yang kecil aja. Saya penyelenggara atau ASN aja.
Pak Rudi suka, kan biasanya calon itu punya ciri khas berbusana ya. Nah, karakter biasanya busananya itu menjadi karakter. Misalnya busananya blondeng-blondeng. Yang di toko juga ada baju. Terus ASN, beberapa ASN kumpul-kumpul pada suatu acara bajunya gitu. Itu sudah indikasi kecurangan. Itu aja lewat apa ya, lewat cara berbusana, cara kehidupan sehari-hari kan ya, lewat ikonnya. Dia mengikuti ikonnya, gayanya calon. Kok kelaminnya kodokan kan? Bagaimana sih wong itu aja tipis-tipisan kita sebut bentuk kecurangan juga. Kalau saya ini kacamata saya, belum lagi beberapa calon pasti ada juga, mungkin semua juga dilakukan mengajak ASN, mengajak perangkat desa, dan itu menyuruh pengantin desa. Ada nggak sebenarnya hal semacam itu? Ada, pasti ada. Ada bukti ya kalau memang itu? Saya tidak punya bukti secara apa ya, tapi suara masyarakat, opini masyarakat, bahkan saya juga pernah konfirmasi kepada pelakunya, katakanlah beberapa perangkat. Ya ada juga dia dihubungi oleh calon. Ya satu calon. Itu kan saya kira memang itu kelihatannya wajar. Tapi kalau Anda tadi bicaranya konteks kecurangan, ya curang itu.